السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwani fiddin azakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa taat, tunduk, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan istiqamah. Mudah-mudahan kita selalu berpengharapan di satu sisi Allah menerima semua amalan-amalan kita, di sisi lain kita khawatir karena ada banyak amalan-amalan yang belum kita lakukan, juga ada banyak kesalahan-kesalahan karena sifat kita manusia tidak lepas darinya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita mencoba untuk memahami sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini menjadi bahan pemikiran orang-orang arif, menjadi kerisauan bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan. Pertanyaan kecilnya adalah, kenapa sekarang kita, anak-anak kita sepertinya tidak memiliki ketahanan atau kekuatan jiwa, kekuatan moral, kekuatan batin untuk menghadapi kehidupan? Kenapa angka bunuh diri menjadi semakin tinggi, orang frustasi luar biasa banyaknya, sehingga rumah sakit jiwa peningkatannya luar biasa. Dari penelitian dikatakan bahwa dari berbagai jenisnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, mulai dari penyakit jiwa yang ringan sampai yang sangat berat, bahwa dikatakan dalam sebuah penelitian yang menderita sakit jiwa di Indonesia sampai 25% dari warga negara. Sehingga dengan sebuah kata singkat, barangkali 1 di antara 4 orang Indonesia adalah terkena penyakit jiwa. Di sisi lain, pertanyaan besarnya adalah, saudaraku yang berbahagia, kenapa para aparat, para pemimpin kita menjalankan tugas mereka dengan kurang antusias? Sepertinya jiwa pengorbanan para pendahulu kita, terutama di Indonesia ini, kita sekarang melihat jarang sekali jiwa pengorbanan di antara para pemimpin-pemimpin kita, sehingga sampai-sampai dibuat undang-undang, rancangan undang-undang tentang pelayanan publik. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang selalu merisaukan orang yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa kita. Sementara di sisi lain, dari kajian-kajian kita yang lalu, betapa luar biasanya orang-orang beriman, para pendahulu kita, baik Rasulullah SAW sendiri, para sahabatnya, para khulafaur rasyidin. Juga kalau di Indonesia, betapa pengorbanan pejuang-pejuang kita seperti Pangeran Diponegoro misalnya, juga Jenderal Sudirman. Bagaimana misalnya Jenderal Sudirman dengan fisik yang sedemikian parahnya, tetapi semangatnya luar biasa, walaupun ditandu dia tetap memimpin peperangan melawan kaum kafir Belanda penjajah kita. Kenapa sifat-sifat kepahlawanan seperti ini sudah jarang dimiliki oleh para pemimpin kita? Itulah yang menjadi kerisauan kita semua. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kenapa di dalam realitas kehidupan kita tidak ada jiwa pengorbanan lagi? Kebenaran seolah-olah bisa dibeli. Kita melihat semakin jarangnya orang yang mudah tergoda oleh rayuan harta. Dalam kehidupan keseharian kita sekarang, kita melihat betapa rapuhnya kita, sehingga sudah tidak memiliki keikhlasan lagi. Seperti dalam sebuah cerita anak-anak, Pak Ogah setiap bergerak dia minta duit. Di sini pun, sekarang ini pun kita seperti itu. Kayaknya semuanya bernuansa uang.
Dan kemudian saudaraku, sekarang ini seolah-olah semua orang khawatir tidak bisa hidup sejahtera, tidak bisa hidup enak, tidak bisa hidup bahagia, sehingga harga dirinya pun rela dikorbankan. Bukan saja secara sembunyi-sembunyi, tetapi kita lihat secara vulgar. Banyak di antara kita yang mengorbankan harga diri hanya dengan sekedar serupiah, 2 rupiah. Bahkan kadang-kadang saling membunuh hanya gara-gara uang yang tidak seberapa. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka marilah kita mencoba bagaimana pengaruh kekuatan jiwa orang yang beriman dalam kehidupan nyata atau realitas kita. Kekuatan jiwa, saudaraku yang berbahagia, akan memberikan pengaruh bagi akhlak, bagi tingkah laku orang yang beriman. Seorang beriman yang memiliki kekuatan jiwa, kekuatan moral, kekuatan batin, akan bersikap dengan benar dalam segala hal, akan bersikap jujur dan adil dalam setiap waktu. Karena salah satu pengaruh dari kekuatan jiwa orang-orang yang beriman ini adalah dia senantiasa akan menegakkan kebenaran walaupun terhadap karib kerabat maupun orang lain. Saudaraku yang berbahagia, tatkala dia bersalah, diakuinya kesalahannya dengan tidak membantah dan tidak keras kepala. Apalagi dia melempar kesalahan kepada orang lain. Hari ini saudaraku yang berbahagia, yang kita lihat adalah orang yang suka membela diri, saudaraku yang berbahagia. Mereka melemparkan kesalahan pada orang lain demi membersihkan dirinya sendiri. Mereka ingin cuci tangan, saudaraku yang berbahagia. Inilah fenomena yang ada pada kita. Dan lebih jahat lagi, saudaraku yang berbahagia, mereka lempar batu sembunyi tangan, justru menyebab kekacauan, kebohongan dan sebagainya mereka. Tetapi mereka sembunyikan tangannya dan justru dikorbankan orang lain. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, diucapkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa, akan senantiasa disampaikan atau diucapkan oleh mereka kebenaran walaupun pahit rasanya. Dia tegak menjadi saksi kebenaran karena Allah, walaupun barangkali berakibat merugikan dirinya sendiri, ibu bapaknya dan kerabatnya. Orang beriman yang memiliki kekuatan jiwa, saudaraku, akan bersikap adil terhadap lawan maupun terhadap kawannya sendiri. Inilah pengaruh pertama dari kekuatan jiwa orang-orang yang beriman. Dia senantiasa menegakkan kebenaran walaupun terhadap karib kerabat maupun orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Umar bin Khattab, saudaraku yang berbahagia, menjalankan hukuman terhadap salah seorang anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun dia anak kesayangannya sendiri, tetapi karena melakukan kesalahan tidak dia lindungi. Inilah sikap jiwa seorang beriman yang memiliki kekuatan jiwa, bahwa dia percaya kepada balasan Allah Ta'ala, dia percaya kepada kehidupan yang kekal. Dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Justru kesayangannya kepada anaknya adalah tatkala anaknya kelak di akhirat tidak disiksa oleh Allah Ta'ala, sehingga dia kenai hukuman anaknya itu di dunia ini pada saat dia menjadi pemimpin atau khalifah. Saudaraku yang berbahagia, ada riwayat lain, saudaraku, tatkala Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaybar, yaitu perkampungan milik orang Yahudi, sebagai warga negara yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka orang-orang Yahudi yang ada di dekat Madinah, mereka memiliki kewajiban membayar jiz'ah atau pajak, bahwa separuh dari hasil kurma, hasil pertanian mereka diberikan kepada kaum muslimin. Maka bekerjalah yang Abdullah bin Rawahah ini dengan sebaik-baiknya, dengan profesional. Dia menetapkan si A panennya segini, dia harus setor segini. Si B panennya segini, harus setor segini, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada orang Yahudi yang punya inisiatif. Mereka mengumpulkan perhiasan yang ada
pada mereka dan istri-istri mereka. Kemudian mereka menyatakan kepada Abdullah bin Rawahah ini untuk engkau perhiasan dari emas perak, Rawahah. Ringankan dan bebaskan kami dari pembayaran jizyah atau pajak kami. Saudaraku yang berbahagia, bagaimana jawaban si Abdullah bin Rawahah ini? Maka dia berkata, hai kaum Yahudi, demi Allah, pemberian kamu itu tidaklah dapat menyebabkan aku menyeleweng karenanya. Yang kamu berikan itu adalah merupakan suap, merupakan uang suap, dan karenanya adalah harta yang haram dan kami tidak boleh memakannya. Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Inilah aparat pemerintahan di zaman Rasulullah SAW. Kita bukan menyatakan bahwa kita di Indonesia ini sudah kebalikannya dari itu, tetapi bukan merupakan rahasia lagi. Bahkan kadang-kadang si petugas sendiri yang membuat-buat cara dan menawarkan, kalau kau ingin pajaknya ringan, sini tak aturnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Inilah mestinya para pemimpin dan aparat kita di dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan demikian, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila di dalam realitas kehidupan kita para pemimpin dan aparat seperti itu, mereka bukan lagi mau menerima suap, tapi justru mereka yang meminta. Apa kesimpulan kita? Bahwa pada saat ini, kalaupun mereka menyatakan dirinya beriman, tetapi kekuatan jiwa yang ada pada mereka tidak ada lagi. Kembali kepada Abdullah bin Rawahah, saudaraku, beliau menolak, dan justru karena itulah orang-orang Yahudi merasa aman dengan mereka menyatakan bahwa dengan cara beginilah langit dan bumi akan tetap berdiri. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, orang yang masih memiliki akal yang sehat pasti akan menyatakan seperti itu. Tatkala semua pemimpin dan aparat memegang kejujuran yang luar biasa karena pengaruh keimanan yang didasari oleh kekuatan jiwa dan moral yang luar biasa, maka akan berdampak kepada kehidupan nyata. Semuanya akan menjaga kebenaran, akan tetap lurus di dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dunia atau sebuah negara atau sebuah bangsa atau masyarakat akan tetap berdiri tegak dan sejahtera. Ada riwayat lain, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin yang dikatakan sebagai khalifah yang kelima, seorang yang luar biasa kejujurannya, saudaraku yang berbahagia. Dia menjadi pemimpin memang sudah kaya karena anak seorang gubernur, dan tatkala dia diangkat menjadi pemimpin maka dilepaskannya semua kekayaannya. Dia hidup sederhana, sehingga dia katakan bahwa seandainya ada satu saja wargaku yang mati karena kemiskinan, maka aku khawatir di hadapan Allah Ta'ala akan disiksa. Itulah mestinya jiwa seorang pemimpin, saudaraku yang berbahagia. Sehingga saudaraku yang berbahagia, hanya dalam tempo 2 tahun 5 bulan lah kurang lebih, yang semula orang-orang miskin luar biasa mengantri untuk diberi zakat oleh Baitul Mal, oleh negara, ditanggung oleh negara fakir miskin, maka setelah berakhir kekuasaannya, hanya dalam tempo 2 tahun 5 bulan sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat karena semuanya sudah kaya. Ini sebuah realitas, saudaraku, karena kekuatan jiwa yang ada pada Umar bin Abdul Aziz yang mendorongnya bahwa dia mementingkan kehidupan kekal di akhirat, bahwa dia percaya kepada takdir Allah Ta'ala. Itulah ciri-ciri kekuatan jiwa seorang yang beriman. Maka begitulah adanya. Dan pernah diceritakan, saudaraku yang berbahagia, Umar bin Abdul Aziz tatkala mendengar berita bahwa anaknya telah membeli sebuah cincin yang permatanya berharga 1000 dirham, lalu dia berkirim surat kepada anaknya itu,
setelah dia mendengar bahwa anaknya telah berfoya-foya. Hanya memberi cincin saja dengan permata seharga 1000 dirham, ini adalah pemborosan yang luar biasa. Maka dia kirim surat untuk anaknya itu. Sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa engkau, wahai anakku, telah memberi cincin yang permatanya berharga 1000 dirham. Setelah sampai kepada engkau suratku ini, jualah cincin itu dan beri makanlah dengan uang itu 1000 orang yang lapar, dan belilah cincin yang permatanya dari besi dan tuliskan di atasnya, Allah memberi rahmat akan orang yang tahu akan ukuran dirinya. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Inilah karena keimanan yang didukung oleh kekuatan jiwa yang luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz ini, maka dia tatkala melihat anaknya berfoya-foya, disuruhnya dijual cincin yang bermata berlian dengan harga 1000 dirham. Di mana uangnya, saudaraku yang berbahagia? Bukan untuk disimpan, didepositokan untuk kehidupan yang akan datang anak cucunya, tetapi suruh dibagikan, Masya Allah, kepada 1000 orang yang kelaparan. Sehingga bisa kita hitung berapa harganya cincin itu. Inilah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pengaruh dari kekuatan jiwa orang yang beriman dalam realitas kehidupan keseharian. Yang kedua, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang yang memiliki kekuatan jiwa akan berpengaruh dalam realitas kehidupannya bahwa dia tidak akan gentar atau terpengaruh menghadapi kekuatan materi, apa itu berupa harta, tahta, wanita bagi pemimpin laki-laki atau pria bagi pemimpin perempuan. Kekuatan itu, saudaraku yang berbahagia, kekuatan jiwa akan tampak pula dalam keberanian seseorang dalam menghadapi masa dan tempat yang penuh kesulitan. Dia tidak akan menaruh gentar dan mengenal mundur, tidak takut kepada manusia, saudaraku, baik jumlahnya sedikit atau banyak, dan tidak peduli berapa banyaknya lawan, berapa banyaknya rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Maka tertutuplah pintu takut dalam hatinya, karena dia memiliki kekuatan jiwa. Dia hanya mengenal takut kepada dosa dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa musuh sangat banyak jumlahnya dan sangat canggih perlengkapannya, maka dia yakin atas apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyaknya pasukan kecil dapat mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasanya nyalinya kecil, saudaraku yang berbahagia. Bagi orang-orang yang jiwanya rapuh, maka apabila melihat permasalahan yang besar, dia sudah takut terlebih dahulu. Atau barangkali dia berpikir, oh kita jumlahnya masih cuma sedikit, kita kalah suara dengan mereka, kita kalah jumlah dengan mereka. Mestinya kita yakin, saudaraku yang berbahagia, kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Ada banyak kejadian bahwa pasukan kelompok yang kecil akan bisa mengalahkan pasukan atau kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan jiwa orang yang beriman, saudaraku yang berbahagia, apabila disampaikan kepadanya bahwa musuh cukup besar kekayaannya atau perbekalannya, maka dia yakin akan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Sebab itu mereka menafkahkannya, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka menderita kekalahan. Inilah keyakinan orang yang beriman. Tidak silau dengan kekayaan orang-orang kafir.
Tetapi silakan dibelanjakan situ. Justru kamu akan menyesal bahwa dengan perbekalan kekayaan yang luar biasa apabila memusuhi orang-orang yang benar, memusuhi kaum muslimin, pasti akan hancur. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila orang yang beriman yang memiliki kekuatan jiwa dipertakuti dengan tipu daya muslihat dan strategi musuh, maka dia akan menjawab apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silahkan mereka orang-orang kafir itu dengan strateginya, mereka membuat tipu daya dan makar strategi. Allah juga akan membuat tipu daya atau strategi, dan wallahu khairul makirin, Allah paling baik strateginya. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Seandainya bahwa dikatakan kepadanya musuh memiliki benteng yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, amunisinya maupun peralatannya canggih atau pertahanannya yang luar biasa, maka dia yakin akan firman Allah Ta'ala, wa dhannu annahum ma ni'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Dan mereka musuh-musuh mengira bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka terhadap Allah, maka datanglah siksaan Allah kepada mereka dari tempat yang tiada mereka duga sedikit pun. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kekuatan jiwa orang yang beriman, percaya betul kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak menjadi turun nyalinya, turun semangatnya membara luar biasa, dan keyakinannya sangat besar kepada pertolongan Allah Ta'ala dan takdirnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang beriman itu berjalan dengan bimbingan Allah, melihat dan memperhatikan dengan cahaya Allah. Seandainya pun dia berperang dengan pedang Allah, dan seandainya pun dia memanah dengan kekuatan Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, falan taqtuluhum walakinallah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Maka yang sebenarnya bukan engkau yang membunuh mereka orang-orang kafir, melainkan Allah yang membunuhnya, dan bukan engkau yang melempar mereka, melainkan Allah yang melempar mereka. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kekuatan jiwa orang yang beriman yang didasarkan kepada keyakinannya terhadap pertolongan Allah Ta'ala, kepada takdirnya dan sebagainya, yang menjadikan seseorang memiliki semangat yang besar, baik dalam urusan-urusan pribadi, urusan kemasyarakatan, urusan memimpin bangsa, memimpin masyarakat, lebih-lebih untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, orang beriman tidak dapat diperbudak oleh kebendaan dan tidak terpesona karena melihat angka. Karena itu dia berani memberikan bermacam-macam pengorbanan dan pemberian, sampai ada orang luar yang menganggapnya bahwa kaum muslimin adalah berani buta atau sudah gila. Diriwayatkan oleh Ibnu Athir dalam tarikhnya bahwa kaum muslim dengan perjuangannya menaklukkan negeri-negeri Persia yang dibatasi antara mereka dan kota Madin oleh sungai Dajlah atau Tigris, yang ketika itu sedang naik pasang dan membuih. Sa'ad bin Waqqas sebagai pemimpin pasukan, setelah dia memuji kepada Allah Ta'ala, berpidato, berkhutbah, maka dia berkata, ketahuilah wahai pasukanku, bahwa saya telah mempunyai tekad yang bulat untuk menyeberangi sungai itu supaya sampai kepada musuh. Semua yang hadir saudaraku yang berbahagia tidak menolak. Inilah keyakinan orang-orang kita dahulu, sehingga pasukan itu menjawab, kiranya Allah meneguhkan kemauan kami dan kemauan engkau, wahai Sa'ad. Kami meminta pertolongan kepada Allah
dan kami menyerahkan diri kepadanya. Cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung dan sebaik-baik pelindung. Dan sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang mematuhi perintahnya, akan memenangkan agamanya dan akan mengalahkan musuhnya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha besar. Keberanian ini timbul, saudaraku, karena kekuatan iman kepada Allah dan karena menyerahkan dirinya kepadanya. Inilah yang sudah tidak dimiliki oleh kita, saudaraku yang berbahagia. Berikutnya, saudaraku yang berbahagia, pengaruh dari kekuatan jiwa orang yang beriman terhadap realitas kehidupan sehari-hari adalah munculnya keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Ini sekarang merupakan barang yang sudah langka, saudaraku yang berbahagia. Kekuatan ini akan tampak pula, saudaraku, akan dibuktikan dengan keikhlasan orang yang beriman berkenaan dengan perkataan dan perbuatannya serta niatnya yang jujur karena hendak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatan seorang yang memiliki kekuatan jiwa, dia mengerjakan kebaikan dan melawan kejahatan walaupun tidak memperoleh keuntungan material dan kepuasan nafsunya. Dia melakukan sesuatu, saudaraku, bukan hanya untuk mencari popularitas, untuk mencari ketenaran, apalagi menyenangkan hati orang banyak, saudaraku, melainkan karena dorongan iman. Inilah yang sekarang sudah tidak ada, saudaraku yang berbahagia. Orang bertempur mencari popularitas. Orang hanya ingin menyenangkan orang banyak dengan mengorbankan, Masya Allah, segala sesuatu, aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, Rasulnya, maupun ketentuan dan aturan-aturan yang disusun bersama. Selanjutnya, saudaraku yang berbahagia, kekuatan ini terbukti dari perbuatan dan tingkah laku orang yang beriman. Garis perjuangannya lurus, dia berjalan dengan istiqomah, tetap dalam pendiriannya, tidak terpengaruh oleh bujukan, tidak takut akan ancaman, tidak menyeleweng karena tamak, karena serakah atau hawa nafsu dan keinginan jahat. Sebab itu, seorang yang beriman selamanya menyeru dan mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kepada perbuatan yang jahat, amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak memiliki rasa takut, saudaraku, karena memang yang dilakukannya didasarkan atas dasar keikhlasan, sesuatu yang sudah sulit ditemui hari ini, saudaraku. Dia betul-betul menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka fal yughayyir biyadihi fa illam yastatik wa bilisanihi fa illam yastatik wa biqalbihi. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisanmu. Kalau tidak bisa, dengan hatimu, walaupun itu adalah merupakan ad'aful iman, iman yang paling lemah. Yang terakhir, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kekuatan jiwa orang-orang yang beriman akan berpengaruh pada kehidupan yang nyata, bahwa orang yang memiliki kekuatan jiwa ini akan bebas dari perasaan takut dan bebas dari sifat serakah atau loba. Kekuatan iman menyebabkan orang bebas dari rasa takut dan tamak. Sebagaimana telah kita saksikan, sesuatu hal yang melemahkan jiwa manusia adalah karena mereka merasa tamak atau serakah dan sangat sayang kepada hidup di dunia ini. Hari ini, saudaraku, diduga bahwa korupsi meningkat karena gajinya kurang, saudaraku. Tapi sudah berapa kali gaji dinaikkan, tapi kita masih tercatat dan disaksikan oleh dunia internasional bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi. Inilah barangkali bukan lantaran mereka tidak dicukupi, tetapi memang mereka tidak memiliki kekuatan jiwa, tidak memiliki dasar-dasar iman yang kuat, sehingga jiwanya rapuh tatkala diiming-imingi oleh kesempatan. Seorang yang beriman, saudaraku yang berbahagia, ingin hidup walaupun mereka itu dalam keadaan kesederhanaan, bahkan barangkali dilecehkan orang-orang, dan dia lari dari kematian walaupun kematiannya itu
dalam kemuliaan kalau orang-orang yang tidak memiliki kekuatan jiwa itu. Dia menghamba-hamba, saudaraku yang berbahagia. Takut dia menjadi miskin, sehingga dia serakah, saudaraku yang berbahagia. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menumbuhkan keberanian untuk mati di jalan kebenaran yang diyakini hanyalah karena iman semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin terhadap kehidupan kekal di waktu yang akan datang. Inilah yang dapat memberanikan manusia menemui kematian dan bercerai dengan kehidupan. Lantaran kekuatan imannya, dia mempunyai satu pedoman, saudaraku yang berbahagia, iskariman au mut syahidan. Kalau memang mau hidup, sekali hidup yang mulia. Kalau memang tidak bisa, maka lebih baik mati dalam keadaan syahid. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia. Ada sebuah cerita, saudaraku yang berbahagia, bagaimana kekuatan jiwa orang yang beriman, yaitu para ahli sihir di zaman Fir'aun. Tatkala itu Fir'aun memiliki sebuah kelompok elit tukang sihir yang membantunya, yang selalu memusuhi kepada Musa alaihissalam, bahwa mereka menandingi mukjizat Musa dengan sihir-sihir mereka. Tetapi tatkala mereka berhasil disadarkan oleh Musa, saudaraku yang berbahagia, dan kembali mereka kepada agama yang lurus, dia tobat menghilangkan sihirnya, maka dia diancam oleh Fir'aun. Apa jawaban mereka, saudaraku yang berbahagia? Engkau putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan, dan engkau hanya dapat melaksanakan putusan itu dalam kehidupan dunia ini. Mereka para ahli sihir yang sudah tobat, saudaraku, tidak lagi mengharapkan sesuatu dari Fir'aun terhadap mereka, karena mereka telah mengalihkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipercayainya, serta ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, saudaraku yang berbahagia. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihri wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami supaya diampunkannya kesalahan tentang sihir yang telah aku kerjakan, yang engkau paksakan kepada kami untuk melakukannya, dan Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah, saudaraku yang berbahagia, kekuatan jiwa orang yang beriman. Tatkala mereka sudah pindah ke agama Islam, memiliki akidah yang kuat, dia sudah tidak khawatir lagi apapun ancaman dari Fir'aun. Apalagi takut miskin, saudaraku, karena mereka sudah yakin terhadap pertolongan Allah dan kekalahan hidup yang kekal, yang penuh kebahagiaan di waktu yang akan datang. Inilah mestinya, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang perlu sekali dipompakan kepada kita, anak-anak kita, bahwa kita percaya, kita jangan sampai putus asa bahwa masa depan bangsa kita akan menjadi lebih carut marut. Kita tetap optimis, perbaikan akan ada. Tetapi marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Kemudian coba kita benahi keluarga kita. Karena memang, saudaraku yang berbahagia, negara bangsa terdiri dari rumah tangga, dan rumah tangga adalah sebuah pemerintahan mini. Kalau keluarga kita baik, maka negara kita juga akan menjadi baik. Demikianlah, apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dan marilah kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala apabila ada kesalahan juga diampunkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.